Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih semangat dulu kepada kanan kiri depan belakangnya. Ya. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyemangati. Haleluya. Anda bersuka cita hari ini, kita semua bersuka cita. Ya. Oke, mari kita sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Untuk hari yang indah, untuk sukacita yang Tuhan berikan kami bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami, melawat setiap kami. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Allah kami yang perkasa, Allah yang mulia. Kau layak disembah Tuhan. Biar penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama bawa ucapan syukur, bawa penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kau Allah yang sungguh besar dan ajaib. Kau sungguh indah Tuhan, perbuatanmu ajaib. Kami bersyukur. Kami kagum, kami hormat, kami agungkan Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasihmu
sungguh indah. Yes, Kau mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Dia Allah yang besar, Dia mulia. Mari bawa ucapan syukur dengan segenap hati, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Gembala yang baik, Kau Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ekspresikan kekaguman-Mu akan Tuhan. Ekspresikan kekaguman-Mu akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang senantiasa melawat setiap kita, menyertai. Dia Gembala yang baik yang menuntun kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, disembah Tuhan. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah segala pujian dan syukur bagimu. Dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih atas pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkaulah yang awal dan Engkau jugalah yang akhir. Kami percaya Tuhan, kami semua umat-Mu yang datang beribadah saat ini, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang membangkitkan setiap iman yang lemah. Kami bersyukur, oleh karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Arahkan hati kami untuk melekat kepadamu. Biarlah kami boleh untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, di masa akhir hidup kami, Engkau mendapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita satukan hati kita, berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Jangan ada yang berdiam diri. Tuhan memerlukan doa-doa kita untuk bangsa kita ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan bangsa kami yang besar ini, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur Tuhan, sebagai rakyat Indonesia menyatukan hati kami, berdoa syafaat bagi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kasih Tuhan melingkupi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami dengan kedamaian, keamanan, perlindungan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap para pemimpin di bangsa kami ini. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan. Berikanlah kepada mereka hati bijaksana yang bertanggung jawab atas setiap tugas mereka ya Tuhan. Kami percaya Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Tuhan berkati di dalam hikmat, di dalam roh takut akan Tuhan. Biar
kiranya setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa syafaat bagi bangsa kami, maka Engkau turun tangan menyertai bangsa kami. Terjadi kedamaian di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap TNI, Polri Tuhan, biarlah mereka boleh sehati untuk terus menjaga keamanan di bangsa kami ini. Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, biarlah mereka terus memberantas setiap kejahatan-kejahatan di bangsa kami ini. Diberkatilah bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah di sepanjang hari ini. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah, baik di kota-kota besar, di kota kecil, sampai ke pedalaman sekalipun. Kuasa yang sama Tuhan curahkan atas setiap gerejamu. Gerejamu hadir, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan saat ini bangkit, menyatakan iman Kristus, memberikan kesaksian bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan, jalan keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Engkau yang memulai dan Engkau juga yang mengakhiri. Kami percaya Tuhan, gerejamu berdiri adalah sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan gerejamu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah seluruh umatmu Tuhan, seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Biarlah mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang haus, hati yang lapar mencari Engkau. Biarlah Tuhan seluruh jemaatmu di tempat ini boleh menghidupi kebenaran-Mu, menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, melahirkan banyak jiwa-jiwa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan Engkau teguhkan hati mereka. Biar mereka memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan sampai seumur hidup mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah yang terluka. Tuhan yang terus membawa mereka untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati keluarga-keluarga. Berkati pasangan suami istri. Berkati orang tua dan anak. Dan biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan. Melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan. Seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan. Keluarga GBI Gading Serpong ada keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Ibu Gembala kami. Turunlah kuasa-Mu atasnya. Engkau yang terus memperlengkapinya di dalam hikmat, di dalam kuasa pengurapan yang dari Tuhan. Roh Kudus yang terus berbicara atasnya. Engkau singkapkan apa yang hamba-Mu ini akan sampaikan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Ibu Gembala kami akan Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuduskan kami Tuhan, biarlah kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lembut, dengan hati yang haus dan lapar. Sehingga firman yang ditaburkan itu adalah firman yang hidup, yang berkuasa, memulihkan setiap kami, membangkitkan roh kami di dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya kuasa Tuhan yang terus mengalir di dalam ibadah kami ini. Hadirlah, lawatlah setiap kami, biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, angkatlah persembahan-Mu kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah kami yang memberi dengan sukacita. Berkatilah persembahan kami ini.
Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kini saatnya kami memberi dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berikan persembahan kita. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dan ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri. Aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Besarkan nama Tuhan, mari puji Dia. Haleluya.
Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya Yes. tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Pujilah Sebab Dia. kemurahannya besar. Amin. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Yes. Sama-sama. Besarkan nama. Mari pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. sebab kemurahannya besar. Kemurahannya besar, Oh, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. dengan sungguh-sungguh Allah yang ajaib. Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Mari puji. Puji-pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, oh. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah penebus kami, juru selamat kami. Sebab itu kami mau Tuhan mengikuti teladan Tuhan. Kami mau hidup seperti Tuhan hidup. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau, sebab itu tuntun kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Oh, kami perlu Engkau Tuhan.
hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, yang ku rindukan, hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan pribadi dalam hidupku, dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam. Ajarku terus berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berharap hanya kepada
Tolong aku biar taat Tuhan Yesus dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yang membentuk kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah saat ini bagi kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, yang siap menerima firman kita katakan bersama, Amin. amin, amin. Ya, silahkan duduk para pemuji, terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa hari ini. Kita sungguh mengalami lawatan Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Bulan ini kita akan membahas tentang warga kerajaan surga. Warga kerajaan Allah. Jadi kita akan membahas bagaimana menjadi warga kerajaan Allah. Apa itu warga kerajaan Allah? Dan minggu ini kita fokus kepada karakter Kristus. Tidak ada warga kerajaan Allah yang tidak memiliki karakter Kristus. Itu salah satu elemen yang harus kita miliki ketika kita mengatakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Yaitu kita mengenakan karakter Kristus. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saya baca sekali lagi, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bicara tentang baptisan, awal Desember kita akan mengadakan baptisan air. Jadi saudara-saudara yang belum dibaptis dan telah menerima Yesus, saudara mau dibaptis, segera daftar ke Cece Michelle. Cece Michelle mana ya? Enggak ada di atas. Di mana? Oke. Daftarkan segera ke Cece Michelle, nanti dibaptis di awal bulan Desember. Ya, saudara akan mengikuti katekisasi mulai bulan Oktober. Mulai bulan Oktober kita akan adakan katekisasi bagi saudara yang akan mengikuti baptisan air. Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai karakter Kristus dan mengenakannya, saya akan membawa saudara kepada sebuah kisah. Apakah saya bisa dari sini? Bisa, udah. Cantik, udah bisa belum?
Dari sini saya operasikannya bisa? Itu udah dicolokin? Udah ya? Kok nggak bisa ya? Oh ya udah bisa, oke. Ya, kita kan baca kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes ke-11 ini panjang tetapi kita tidak akan baca keseluruhan. Saya akan potong-potong, kita baca sampai ayat 6, lalu 17, lalu 32 sampai ayat yang ke-44. Ya. Saya akan baca bergantian, kita akan baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Ya, yang ada tertulis di dalam layar, ya, kita bisa baca semua. Oke, saya baca ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya siapa? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, terus? Namun, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 17. Saya baca ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sama-sama. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, kisah ini tentunya tidak asing bagi kita. Saya ingin kita memperhatikan beberapa hal yang penting. Di situ dikatakan, itu Yesus pada saat itu dia bukan ada di Yudea. Dia ada di sekitar Sungai Yordan. Nah, ketika Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus
sakit, waktu itu masih sakit. Waktu Yesus dengar kabar pada saat itu Lazarus masih sakit. Perhatikan ya saudara ya, masih sakit. Ayat 6 mengatakan bahwa Yesus sengaja menunda 2 hari lagi. Padahal pada saat itu dia sudah dengar kabar bahwa Lazarus sakit. Keluarga Lazarus adalah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Setiap kali Yesus pergi ke Yerusalem, maka biasanya dia menginapnya di Betania, yaitu di rumah keluarga Lazarus. Betania ini 2 mil jaraknya dari Yerusalem, tidak jauh. Betania adanya di atas bukit, Yerusalem di sebelah bawahnya. Jadi kalau ke Betania harus naik ke atas bukit. Ya, jadi sekitar 2 mil jauhnya antara Betania dengan Yerusalem. Nah, Yesus selalu menginap di tempatnya. Jadi betapa hubungan mereka itu dekat. Tetapi ketika Yesus mendengar bahwa temannya, sahabatnya Lazarus sakit, Yesus dikatakan sengaja menunda 2 hari lagi. Saudara, ketika Yesus mulai berangkat ke Yudea, ketika itu dia tahu bahwa Lazarus sudah mati. Saudara baca di ayat 11. Jadi pada saat Yesus berangkat, yuk kita pergi yuk ke Yudea. Dan pada saat itu Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke berapa itu? 32. Ayat 17. Yesus begitu sampai, Lazarus sudah meninggal berapa hari? 4 hari. Ketika Yesus berjalan, dia sudah mati. Berarti perjalanan dari tempat Yesus ke tempat Lazarus itu cukup memakan waktu. Waktu Yesus sampai sudah 4 hari dia mati. Dan sudah berbau. Karena pada saat dulu tidak ada formalin. Kalau sekarang saudara bisa pakai formalin, bisa tahan sampai 1 minggu. Tapi wajahnya biasanya jadi hitam. Nah, zaman dulu itu tidak ada. Kalau mau pakai rempah-rempah. Tetapi itu hanya orang-orang kaya yang bisa pakai itu. Misalnya kayak keluarga Firaun ya, Farao, ya itu mereka pakai rempah-rempah. Nah, ini keluarga Lazarus bukan keluarga orang kaya. Jadi dia tidak memakai rempah-rempah. 4 hari sudah mati, itu sudah bau, saudara. Mungkin aja sudah keluar apa itu? Belatung-belatung. Ya, dari tubuhnya. Sudah mulai proses membusuk. Nah, dikatakan sudah 4 hari, berarti perjalanan Yesus dari sejak dia dengar itu sampai ke itu bisa memakan waktu 4 hari. Nah, kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain, kita lihat di kitab Markus, kita lihat di kitab Lukas, maka kita mengetahui bahwa dalam perjalanan Yesus menuju Yudea, maka ada beberapa peristiwa yang terjadi. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta ketika dia masuk ke Yeriko. Dan Yesus memulihkan, mengubahkan hidup seorang yang bernama Zakeus di kota Yeriko. Jadi dengarkan ini penting sekali. Bahwa Yesus menunda untuk pergi ke tempat Lazarus bukan karena mau-maunya atau kebetulan atau ya iseng-iseng. Tidak, saudara. Karena dia tahu bahwa
ada pekerjaan yang harus dia lakukan, tugas yang harus dia selesaikan, yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Dengarkan di sini. Ini penting untuk kita perhatikan. Bahwa Yesus lebih memprioritaskan kemuliaan Bapa daripada pertemanan dia dengan Lazarus. Dan Yesus tahu Allah akan menunjukkan kemuliaannya juga bagi Lazarus. Tetapi dia juga harus melaksanakan segala tugas yang diberikan Tuhan kepadanya selama di perjalanan. 10 orang kusta disembuhkan dengan luar biasa. Bartimius yang buta disembuhkan. Dan yang lebih dahsyat adalah seorang Zakeus bertobat, diubahkan hidupnya karena perjumpaannya dengan Yesus. Dan itu semua memakan waktu, saudara. Itu semua memakan waktu sampai mengakibatkan dia sampai di tempat Lazarus sudah 4 hari lamanya Lazarus mati. Kadang-kadang kita lebih memprioritaskan keinginan diri sendiri. Kadang-kadang kita lebih memprioritaskan sosial, dunia sosial kita. Kita lebih memprioritaskan, enggak enak sama dia, enggak enak sama dia. Kita seringkali itu lebih kita prioritaskan daripada kemuliaan Allah. Saya yakin kalau kita baik sama orang, itu pun memuliakan Tuhan. Betul ya saudara ya. Tetapi ada kalanya Tuhan membawa kita kepada hal-hal lain yang lebih kita harus prioritaskan. Sebab mungkin itu menyangkut lebih banyak orang. Atau menyangkut sesuatu yang lebih penting lagi. Yang kita mungkin tidak pernah mengerti, kita tidak pernah mengetahui sebelumnya. Dan saudara, 4 hari tubuh Lazarus itu mulai membusuk dan bau. Namun Yesus tetap bersabda dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Semua orang berkata apa yang bisa dilakukan Yesus atas orang yang sudah berbau dan 4 hari mati. Tetapi Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus yang sudah berbau. Jadi kalau saudara ini difilmkan, ini seru saudara. Dan sedikit horor. Bayangkan saudara, mayat. Sudah 4 hari, sudah bau, sudah pakai kain kematian. Tiba-tiba ketika Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Maka mulai tangannya bergerak. Kakinya mulai bergerak. Dan badannya mulai bergerak. Dan akhirnya bangun. Saya nggak tahu, mungkin jalannya kayak pocong itu kali ya. Nggak tahu. Karena kan diikat ya semuanya. Nah, semuanya kan dibedung dianya ya. Dengan kain kematian itu. Kain kapan. Jadi dia kan nggak bisa jalan juga dengan begini ya, nggak bisa. Mungkin benar itu kayak film pocong ya, jalannya begitu. Gitu ya. Yang jelas dia keluar saudara. Dia bangkit, dia hidup. Itu yang paling penting. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa saudara dan saya juga sama seperti Lazarus. Sudah mati, berbau.
Engkau yang terima Yesus sudah umur puluhan tahun, baumu udah lebih banyak. Daripada engkau mungkin yang terima Yesus dari sejak remaja. Kita sudah mati, saudara, sebetulnya. Kita itu sama seperti Lazarus. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berapapun sudah baunya kita, bagaimanapun barangkali kita sudah busuk, tetapi Yesus sanggup membangkitkan dan memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Nah, saudara, tapi mungkin kita itu seperti Lazarus sudah bangkit, tapi kita masih memakai baju kematian. Kita sudah bangkit, kita sudah hidup mungkin. Tetapi berapa banyak kita yang masih dibelenggu oleh baju kematian. Mungkin kita sudah dimenangkan, kita sudah hidup, tetapi kita tidak bisa bergerak. Kita masih dibungkus oleh baju kematian. Dan baju kematian itu apa saudara? Manusia lama kita. Itu baju kematian. Manusia lama kita. Berapa banyak di sini yang masih merokok? Enggak perlu engkau angkat tangan. Itu baju kematianmu. Berapa banyak engkau masih terikat dengan pornografi? Engkau sulit untuk melepaskannya. Itu baju kematianmu. Berapa banyak saudara yang saat ini masih berjudi? Judi online, judi apapun. Itu baju kematianmu. Engkau sudah mengenal kehidupan tetapi engkau tidak bisa bergerak. Karena engkau terbelenggu oleh manusia lama kau. Oleh baju kematian itu. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Bukalah kain-kain itu. Bukalah kain-kain itu. Dan biarkan dia pergi. Bukalah kain-kain itu. Tanggalkan baju kuburan itu. Copot baju itu. Karena baju-baju itu cocok untuk orang mati. Bukan untuk orang yang sudah hidup. Biar kiranya firman ini berbicara bagi setiap kita. Kalau engkau saat ini masih terikat dengan masa lalumu, manusia lamamu, engkau masih memakai baju kematian. Yesus mau kita diubahkan menjadi manusia baru. Saudara, kata baru dalam Alkitab itu dalam bahasa Yunani ada dua macam saudara. Yang satu dengan diambil dari kata neos. Neos ini seperti begini saudara. Misalnya arloji saya hilang. Misalnya nih, saya kehilangan arloji nih. Wah, saya repot juga kalau kehilangan karena saya nggak bisa cek, saya punya puls berapa,
saya nggak bisa cek saya punya langkah berapa hari ini. Jadi saya bilang, wah saya perlu mendapatkan yang baru. Saya beli jam yang sama, saya beli karena saya sudah hilang jam yang lama. Lalu orang bilang, pakai jam baru. Sebetulnya itu bukan benar-benar baru. Itu baru karena baru tahunnya lebih baru, ya lebih baru, ini udah lama, yang itu ya lebih baru. Tetapi sebetulnya nggak ada yang baru. Semua sama, mereknya sama, fungsinya sama, nggak ada yang berbeda. Sebetulnya bukannya benar-benar baru, hanya tahunnya mungkin lebih baru. Itu neos. Tetapi ada satu lagi yaitu kainos. Kalau kainos ini seperti kalau iPhone mengeluarkan produk barunya. Maka yang dikeluarkan itu benar-benar baru. Fiturnya baru, casingnya baru, semua program yang ada di dalamnya juga semua baru. Tekniknya juga mungkin baru, semua baru. Itu yang dibilang kainos. Yang sebelumnya belum ada. Itu baru, yang benar-benar baru, itu kainos. Saudara, manusia baru adalah kainos, bukan neos. Ketika kita lahir baru, ketika kita dilahirkan kembali, maka kita dilahirkan di dalam manusia baru. 1 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan apa? Barang siapa percaya kepada Yesus, dia adalah ciptaan baru. Ini kainos. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ini kainos, bukan neos. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24 dikatakan begini. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sengaja saya berikan gambar metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Inilah baru yang dimaksud. Dan bentuknya aja semua berbeda. Gaya hidupnya juga berbeda. Ulat itu hanya bisanya makan. Nggak bisa pergi jauh-jauh. Bentuknya sebagian orang bilang cantik, sebagian orang geli dan takut. Tergantung saudara, kalau Ibu Desi mungkin takut dengan ulat, termasuk saya. Tapi ada orang yang mengagumi, cantik, bagus. Tapi yang jelas dia tidak bisa apa-apa, dia cuma bisa makan aja. Yang membuat daun menjadi habis. Tetapi ketika dia hilang bentuk aslinya, ketika dia menanggalkan baju lamanya dan dia diproses di dalam kepompong, saudara. Diproses terus sampai waktunya tiba.
maka dia keluar menjadi suatu makhluk yang baru. Yang tadinya nggak bisa jalan cepat, boro-boro, sekarang boro-boro bukan hanya jalan cepat, terbang pun bisa. Yang tadinya bentuknya seperti begitu menjijikkan, tetapi sekarang bentuknya menjadi indah. Siapa orang yang tidak suka kupu-kupu? Indah sekali. Warna-warni, begitu bagus sekali kalau dia terbang. Wah, indahnya luar biasa. Inilah yang harus terjadi pada setiap orang percaya. Coba katakan, ini harus terjadi kepadamu. Tunjuk teman. Ini harus terjadi kepadamu. Mana yang di belakang gak pada tunjuk? Ayo, ini harus terjadi kepadamu. Tunjuk temannya. Oke, sekarang tunjuk lagi. Tapi bukan ke sana, tapi mata kita ke teman kita. Ini harus terjadi di dalam saya. Dulu kita itu seperti ulat itu loh. Seperti mayat Lazarus. Yang bukan memberi berkat, tetapi hanya ngerongrong. Menyebarkan bukan bau wangi, tetapi bau yang tidak sedap. Dulu kita seperti itu. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, kita lahir baru, kita diproses, kita seperti dalam kepompong. Kita diproses oleh firman dan oleh Roh Kudus. Kita harus melepaskan manusia lama itu. Harus kita tanggalkan. Dan ketika waktunya sudah pas, maka kita timbul sebagai manusia baru yang memuliakan Tuhan. Saudara, jika kita mengaku telah percaya kepada Kristus, saya yakin mayoritas di sini saudara akan mengatakan saya percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita masih memiliki pola pikir, nilai-nilai hidup, sikap hidup, prioritas hidup, dan kebiasaan-kebiasaan yang sama seperti kita sebelum mengenal Kristus, artinya tidak ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dengarkan apa kata Yesus. Ganti bajumu. Ganti bajumu. Buka dan tanggalkan baju kematian itu. Sebab itu waktu di Komsel kemarin kan temanya manusia baru ya. Kita discuss lah di dalam Komsel. Apakah ada perbedaan ketika dulu sebelum kenal Kristus dan sekarang? Apa? Coba ceritakan. Adakah yang berbeda? Ada yang mengatakan, dulu saya emosinya minta ampun. Gak bisa tuh ditahan tuh emosi. Gak boleh saya itu disalib orang di jalan. Wah, langsung tensinya naik kan. Gak boleh orang, wah kalau kayak begitu mah udah saya hajar. Kalau waktu dulu. Tetapi sekarang saya bisa lebih sabar. Kok terjadi perubahan ya? Apa karena usia?
lebih tua jadi lebih bijak? Saya enggak yakin, karena ada banyak orang makin tua makin kacau. Kalau mudanya susah dibilangin, makin tua biasanya lebih susah lagi dibilangin. Betul apa betul? Kalau mudanya udah keras, makin tua jangan dibilang dia makin gampang. Wah, semakin kukwai. Semakin bedegong. Itu yang terjadi. Tetapi kenapa kok sekarang begitu, saudara? Karena apa, saudara? Saya percaya walaupun dia tidak sadar itu, yang bicara ini enggak sadar. Karena di hatinya ini sudah beda. Ketika di hati kita penuh dengan kasih Kristus, jadi ada damai di sini. Ada damai. Itulah yang membuat kita menjadi sabar. Karena damai itu loh. Ada sukacita. Itulah yang membuat kita jadi enggak mudah meledak marahnya. Itulah yang membuat kita bisa jadi baik sama orang. Karena hati kita ini damai. Minggu-minggu lalu kan kita sudah bicara soal berhala hati. Kenapa sebabnya? Kita itu suka seringkali sombong, seringkali kita itu mau menang sendiri. Kenapa kita seringkali kita itu iri hati sama orang? Karena di hati kita ini tidak ada damai. Karena kita tidak ada sukacita di hati ini. Jadi akhirnya kita cari itu dari yang lain-lain. Tapi kalau Yesus itu sudah masuk di sini, kita memiliki Yesus di sini, maka saudara mungkin gak sadar. Tapi itulah yang mendrive saudara. Mendrive itu maksudnya apa? Itulah yang mengarahkan saudara, yang mempengaruhi saudara. Jadi saudara itu bisa lebih sabar. Karena itu saudara sudah melalui proses ganti baju. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami itu karena mereka belum lahir baru. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menutupi baju kematian itu dengan jas yang bagus. Mereka hanya kasih dasi di sini supaya kelihatan lebih bagus. Atau pakai aksesoris, kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih menarik. Tetapi tidak membuat bau itu hilang. Ada banyak orang yang hidup di dalam kepura-puraan, saudara. Jadi saudara, kalau saudara itu bisa aja saudara melakukan kebaikan sesekali. Saudara melihat orang susah, ya udahlah aku kok mau deh bantu dia deh. Dia kasihlah sumbangan bagi orang susah. Tetapi itu belum berarti karakter saudara sudah diubahkan menjadi memiliki kemurahan hati. Kalau saudara satu kali komputer saudara dipakai oleh saudaramu dan engkau menjadi marah. Kalau mungkin satu kali saudaramu pakai mobil dan engkau jadi marah. Inilah yang membedakan, memiliki karakter atau hanya perilaku sewaktu-waktu. Menjadi murid Kristus itu kita tidak diminta untuk perbaikan diri melalui kerja keras. Di mana kita mati-matian berusaha untuk hidup suci. Bukan, saudara. Kalau saudara kerja keras mati-matian untuk hidup suci,
menjadi seperti Yesus, saudara berusaha dengan sekeras-kerasnya. Saya mau katakan tidak ada yang sanggup. Enggak ada yang sanggup. Menjadi di dalam perkataan, perbuatan. Ini kalau saudara usaha sendiri mati-matian gak bisa, saudara. Stres akhirnya. Stres akhirnya. Menjadi seperti Yesus, karakter Kristus itu bukan didapat dengan kerja keras dan usaha yang mati-matian, tetapi melalui transformasi diri. Transformasi diri ini dicapai melalui apa, saudara? Kelahiran baru. Seperti yang tadi saya juga katakan. Allah yang menciptakan manusia baru. Ayat 24 tuh. Dan mengenakan manusia baru yang siapa? Yang apa? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia baru. Selamat itu anugerah, menjadi manusia baru itu juga anugerah, saudara. Enggak ada dari diri kita yang bisa menjadikan diri kita sendiri menjadi manusia baru, enggak ada, saudara. Allah sendiri yang akan mentransformasi kita. Pada saat apa, saudara? Pada saat kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu. Hanya itu saja. Yang bisa kita lakukan adalah berserah penuh. Berserah penuh. Tuhan, taruhlah hatimu dalam hatiku. Thy kingdom come, thy will be done. Ketika kita berserah penuh, maka Dia yang transformasi. Kok bisa, bagaimana caranya? Aduh, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Zakeus dalam satu hari berubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah Zakeus dia berusaha keras untuk bisa menjadi baik hati? Tidak. Mengapa dia bisa berubah? Karena hatinya sudah beda. Kasih Kristus itu yang menggerakkan hatinya. Dia merasa, aku sudah menerima kasih Allah yang begitu besar. Aku sudah tidak perlu apa-apa lagi. Sama seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Itu kalau kita memiliki Yesus, Pak Haposan, Andreas, kalau engkau memiliki Yesus, itu puas hatimu. Engkau tidak perlu lagi pengakuan orang lain. Engkau tidak perlu lagi mencari-cari jati dirimu, enggak perlu. Itulah akhirnya yang menggerakkan Zakeus. Tuhan, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Karena dulu hatinya yang terpaut sama harta, yang merasa kalau dia tidak punya harta, dia tidak berarti. Kalau dia tidak punya harta yang banyak, maka dia sepertinya tidak dihargai.
Sebab itu ketika hatinya sudah dijamah Tuhan, berubah. Inilah manusia baru. Inilah karakter Kristus yang dihidupi. Dia sendiri yang akan mengubah perspektif kita, pikiran kita, perasaan dan perilaku kita yang harus kita kenakan. Itu telah Allah berikan kepada kita. Kita hanya tinggal apa? Kenakan saja. Kenakan saja. Galati pasal yang ketiga ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tadi ayat yang pertama kita baca. Sebab itu di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, ini adalah pedoman atau ciri manusia baru. Yaitu karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Oh, Tuhan sudah menyediakannya, kita tinggal kenakan. Kita tinggal bilang, Tuhan, aku ini alatmu. Do as your please. Lakukan seperti yang engkau mau. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ini semua adalah karakter, saudara, bukan sekedar perilaku. Ada perbedaan yang besar ya antara hanya perilaku dan karakter. Karakter itu dibentuk dari dalam, dari keinginan hati, dari perubahan pola pikir. Pola pikir kita yang berpatokan kepada Kristus. Hati kita yang dipenuhi oleh pikiran Kristus, bukan oleh pikiran kita sendiri. Kristus memberikan karakter kerendahan hati yang luar biasa. Dia seorang guru, tapi dia mau mencuci kaki para murid-muridnya. Itu karakter. Kerendahan hati. Meskipun kita orang pintar, mungkin titel kita banyak. Tetapi ketika kita mau mendengarkan orang lain mungkin yang jauh lebih junior dari kita. Itu karakter, kerendahan hati. Ketika kita mau menghargai orang lain, itu karakter. Karena dari apa? Pola pikir yang sudah dibaharui, hati yang sudah dibaharui. Filipi 2 ayat 5-7. Inilah karakter Kristus. Yang kalau saudara menjadi manusia baru, akan saudara temukan di dalam diri saudara. Meskipun mungkin saudara sendiri enggak sadar. Tapi orang lain yang melihat saudara akan berkata, dia beda sekarang. Dulu dia mana mau begitu. Tapi sekarang beda. Saudara mungkin enggak ngerasa itu karena saudara sudah menjalani dari hari ke hari. Tetapi orang yang melihat saudara bisa menilai. Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidup komunitas ini ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi betapa penting kita untuk menaruh pikiran Kristus
perasaan Kristus di hati kita. Jadi kalau ada orang menyakiti hati kita, perlu kita tanya, kalau Tuhan Yesus menghadapi orang ini kira-kira seperti apa ya? Jadi yang ada nanti saudara bukan benci, bukan kesel, tetapi mungkin yang ada di hati saudara malah saudara menjadi kasihan. Saudara jadi menaruh belas kasihan kepadanya. Kalau saudara sudah punya belas kasihan dalam hatimu, saudara bisa mendoakan dia. Tuhan kasihanilah dia. Jangan biarkan dia tersesat. Kembalikanlah dia. Jadi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seringkali kita mempertahankan ego kita, mempertahankan milik kita, mempertahankan harga diri kita. Mari kita melihat Kristus. Dia yang punya segalanya. Dia yang berhak atas segala penghargaan. Tapi dia dihina. Dan dia mau menerima hinaan itu. Dia mau merelakan itu. Dikatakan dia itu tidak menganggap itu semua itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Tapi dia mau merelakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Marilah kita bertumbuh di dalam karakter Kristus. Kenakan, buka baju kuburanmu, buka baju kematian itu, buka manusia lamamu, tanggalkan itu. Dan kenakanlah Kristus dalam hidup kita. Dan engkau akan menjadi manusia baru. Manusia baru. Yang bukan menyulutkan amarah, tetapi yang memadamkan amarah. Yang bukan mengutuki, tetapi memberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang para pemain musik, kita naikkan semua satu lagu itu. Bos semua karena anugerah. Kalau kita bisa, kalau kita diselamatkan, dan kalau kita bisa dibaharui, itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita. Yet not I, but through Christ in me. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang harapanku hanyalah pada Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagian
yang selanjutnya. Setiap napasku ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku. Sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When this race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke muka. Setiap kali kami menghadapi meja perjamuan kudus, kami diingatkan akan korban-Mu yang sempurna. Korban yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi korban yang membaharui hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia baru. Sehingga kami boleh dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Suatu kehormatan luar biasa. Siapa kami kalau Engkau jadikan kami anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Hanya ketika kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Sebab itu ya Bapa, Engkau lawat setiap pribadi. Biar kami mau menanggalkan pakaian lama kami. Pakaian kematian itu kami tanggalkan. Dan kami mau menggantikan dengan pakaian Kristus. Mengenakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap waktu firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami menjalani hidup sebagai manusia baru. Damai Tuhan memerintah atas hati kami dan atas pikiran kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Engkau berkati perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang akan kami nikmati, kami terima. Biarlah Engkau berkati, kami boleh mengalami persekutuan yang indah di dalam tubuh dan darah-Mu dan bersama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih ya Bapak. Kuduskan setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita terima dengan hati yang penuh sukacita. Salibnya
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya Mari kita semua bangkit berdiri. selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita menerima roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang terpecah. Terima kasih untuk tubuh yang telah menderita. Terima kasih. Karena oleh bilur-bilur Yesus penyakit kami disembuhkan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan grafirat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna. Amin. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kami. Untuk korban-Mu, Terima kasih untuk darah untuk yang telah kasih-Mu yang menebus besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna yang Kau telah tunjukkan. Kasih-Mu mengalir. Yesus, Kau sempurna. hanya bagimu. Haleluya.
pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, Oh, haleluya. Amin. Amin. Silakan tetap berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI yang akan dipandu oleh Bapak Antonius. Saya persilahkan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengatakan, kami percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah kata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umat-Nya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada? Ada? Oke, kalau gitu silakan duduk dahulu, kita akan
mendengarkan pengumuman. Ya, berikut pengumuman ada HUT GBI Gading Serpong. Yang antusias, tepuk tangan ya. Minggu tanggal 21 September, Bapak Ibu jangan lupa sore jam 5 ya. Ada perform Perkomsel, ada tukar kado minimal 28.000 per orang, dress code-nya Perkomsel. Antusias? Antusias? Haleluya. Satu lagi. Iya, itu pasti. Pembagian hadiah akan dilakukan di ulang tahun gereja. Yang ikut lomba yang sudah juara senyum-senyum ya. Dapat hadiah nih gitu. Ini adalah Retreat Fellows Alpha yang kemarin diselenggarakan di Sentul Jumat lalu. Luar biasa anak-anak muda. Mana suaranya? Ada lagi pengumumannya? Ada lagi itu aja, silakan. Oke. Apakah nanti ada lomba? Ada. Ada, oke baik. Mari kita akan memasuki sebelum doa berkat, doa pengurapan. Ya, saudara-saudara bisa maju ke muka untuk menerima pengurapan dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi